Mantan sialan, selamat mendengarkan. Julian terus saja mengomel di sepanjang koridor rumah sakit. Sudah hampir 3 hari ini dia mencari Januar, namun hasilnya selalu saja nihil. Saat ini, dia kembali dikejutkan oleh sang mama yang mengabarkan kalau Eyang Putri masuk rumah sakit karena penyakit jantungnya kambuh. Wanita tua itu terlihat banyak berpikir karena kehilangan Januar. Nyonya Arista ingin berurusan dengan pihak berwajib untuk membantunya mencari keberadaan Januar, namun Julian melarangnya. Pria itu mengatakan dia masih bisa mencari adik tirinya itu. Kira-kira di mana anak nakal itu? Bisa-bisanya dia kabur dari rumah nggak pamit sama kita. Sungutnya kesal. Semenjak Januar pergi, semua urusan perusahaan Rajendra, Julian yang menghandle. Mengakibatkan Julian tidak memiliki banyak waktu untuk menemui mantan tercintanya. Terlebih keamanan database Rajendra melemah saat Januar tidak lagi mengontrolnya. Ini benar-benar menyusahkan. Kalau lu sampai gue temuin, gue rantai lu ya Jan. Gue iket lu di pohon jengkol. Cetusnya lagi. Julian mengusap wajahnya kasar, pekerjaannya menuntut. Waktu istirahat yang semakin terforsir membuat Julian sudah seperti zombie. Kantong matanya menghitam, rambutnya acak-acakan. Bahkan kemeja putih yang dia pakai jauh dari kata rapi. Semua pemandangan miris yang ada pada Julian tidak luput dari mata seorang gadis berjas putih yang sedang mengikutinya dari belakang. Kenapa mantan laki gue udah kayak zombie gitu? Dia ngapain aja sih kerjanya? Jadi kayak mayat hidup? Gumamnya. Sepatu heels 10 cm-nya menghentak lantai rumah sakit. Gadis cantik itu memasukkan kedua tangannya ke dalam saku jasnya. Tidak berniat untuk mendahului Julian yang berjalan di depannya. Langkahnya terkesan santai, dengan tatapan memindai dari arah belakang. Sang gadis memicingkan kedua matanya, melihat postur tubuh mantan kekasihnya yang begitu. Astaga Maura, lu mikir apa sih? Bisa-bisanya lu mikir corok. Rutuknya. Maura memukul kepalanya pelan. Akibat lembur, selama beberapa hari ini otaknya menjadi sedikit geser. Si Mia kemana lagi? Chat gak dibalas, ditelepon gak aktif. Tuh orang lagi apa gimana sih? Heran deh. Maura terus saja mengomel sendiri, tanpa menyadari kalau Julian sudah menghentikan langkahnya. Dan Maura sedikit terhuyung ke belakang, saat dahinya membentur sesuatu. Gadis itu meringis pelan, kepalanya sedikit berdenyut akibat benturan itu. Ngikutin ya? Maura mengangkat wajahnya, mulutnya yang terbuka ingin mengumpat, tertutup seketika, saat melihat orang yang dia tumbur dari belakang. Apa? Enggak kok, pede banget sih jadi cowok. Maura segera menghindar. Gadis itu memasang wajah judesnya pada Julian. Maura mencubit kecil. Kedua kaki cencangnya kembali melangkah, namun tubuhnya kembali terhuyung ke belakang. Saat Julian dengan tidak berperasaan menarik kuncaran rambutnya. Lu gila ya? Pekik Maura tidak terima. Kedua mata si calon dokter syaraf itu mendelik pada Julian. Bahkan kalau Julian tidak menahan kedua tangan Maura, mungkin wajah tampannya sudah terkena hantaman tangan sang gadis. Temenin aku makan siang. Ayo sayang, kita udah lama gak makan bareng. Maura semakin mendelik. Gadis itu meronta minta dilepaskan. Namun Julian sama sekali tidak menghiraukannya. Pria itu seenaknya membawa Maura keluar dari rumah sakit, membawa sang mantan kekasih ke mobil, memaksa Maura masuk walaupun gadis itu meronta hebat. Julian, jangan gila deh. Gue masih ada praktek sialan. Shh, cantiknya aku gak boleh ngomong kasar, oke? Nanti aku cium kalau kayak gitu lagi. Maura mengepalkan kedua tangannya. Dia memejamkan kedua mata saat Julian memakaikan sabuk pengaman di tubuhnya. Canis lupus familiaris, umpat Maura. Jangan kira aku gak ngerti artinya sayang. Kamu ngatain aku guguk. Iya, aku guguk herder yang siap menerkam kamu. Maura memijit pelipisnya pelan. Pria itu sudah tidak mempan dengan umpatannya. Bahkan dengan tidak tahu malunya Julian mengecup pipinya tanpa izin. Sialan, dasar mantan Canis lupus familiaris. Kalau kamu ngumpat lagi, bibir itu yang selanjutnya. 17. Pengisi suara, Pimoy. Episode ke-47. Sejak kapan? Selamat mendengarkan. Mia mengembangkan senyuman puas melihat hasil masakannya sore ini. Salah satu sudut mata Mia melirik jam yang tergantung di dinding. Sudah pukul 3 sore. Waktunya memberikan camilan untuk suaminya. Suami? Mia tersenyum malu. Gadis itu membuka apron. Senyuman di bibirnya tidak surut sedikit pun. Apakah dirinya dan Januar cocok dikatakan sebagai suami istri? Sementara tidur saja keduanya masih beda tempat.
Malam tadi Mia memilih untuk tidur di lantai dengan beralaskan kasur lipat. Sedangkan Januar, Mia biarkan suaminya tidur di atas kasur empuknya. Sebenarnya Mia juga tidak menginginkan itu, namun karena Mia tidak ingin membuat Januar terkejut saat bangun dan merasa tidak nyaman, jadi biarlah. Beberapa hari ini mereka membiasakan diri terlebih dahulu. Dengan langkah semangat, Mia menaiki anak tangga satu persatu. Bibirnya terus saja tersenyum lebar. Kedua mata Mia berbinar saat melihat pintu kamarnya. Gadis berkaos spits itu menghela napas kasar sebelum membuka pintu kamarnya. Mas Janu? Mia masih sering salah saat memanggil suaminya. Lidahnya terasa keluh, panggilan mas yang dia berikan pada Januar membuat jantung Mia berdegup 2 kali lebih kencang. Sebenarnya, Mia bisa saja memanggil Januar seperti biasanya. Namun menurut Mia memanggil nama pada suami tanpa embel-embel mas, rasanya tidak sopan. Selain usia Januar lebih tua darinya, sekarang pria berwajah imut itu adalah suaminya. Orang yang harus dia hormati dan hargai. Mia bawain camilan buat Mas Janu. Suara Mia kembali terdengar, gadis itu mengernyitkan dahi saat melihat Januar tengah membelakanginya. Mas Janu lagi ngapain? Januar menoleh. Pria itu berkedip polos saat melihat Mia sudah berada di belakang tubuhnya. Janu lagi main Rubik, Mia udah selesai masaknya. Januar berbalik, kedua matanya menatap berbinar pada isi piring yang dibawa oleh Mia. Tanpa berbicara lagi, Januar segera meraih benda itu dari tangan istrinya, mengabaikan Mia tidak bereaksi apapun. Mia lebih berminat menatap laptopnya yang tergeletak di atas tempat tidur. Padahal setahunya dia tidak bermain laptop tadi. Lalu kenapa benda itu bisa berada di atas tempat tidur? Apa mungkin Januar yang memainkannya? Pikiran Mia terus saja berkelana, perlahan gadis itu mendudukkan dirinya di atas tempat tidur. Namun kedua matanya tidak lepas dari laptopnya yang tertutup. Ayo Mia makan juga, sini Janu suapin. Tatapan Mia teralihkan, gadis itu mengembangkan senyuman tipis pada Januar. Terlebih saat Januar menyuapinya langsung dengan tangannya. Setelah pria itu mencuci tangan di kamar mandi. Mencuci tangan? Sejak kapan Januar tahu kalau sebelum makan harus mencuci tangan tanpa dia suruh? Karena biasanya Januar akan bertanya padanya terlebih dahulu sebelum melakukan apapun. Kenapa diliatin terus? Makan dong. Apa mau aku suapin? Biar Ro, nggak usah, makasih. Julian mengulum senyum mendengar nada ketus Maura. Ternyata gadisnya benar-benar marah. Julian tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk bisa membujuk Maura agar mau mendengarkan penjelasannya. Arah. Panggilan lembut Julian tidak mampu membuat arah Maura menoleh. Si calon dokter itu lebih menikmati es krim vanilanya. Maura pura-pura mengalihkan pandangannya ke arah lain saat Julian menatapnya tanpa berkedip. Maura tidak boleh menatap kedua mata indah yang dulu selalu memabukkannya. Karena terlalu memabukkan membuat dirinya menjadi gadis bodoh dan naif. Dikhianati saat cinta sedang berkembang subur dalam hati. Maura bukan gadis pemaaf yang dengan mudah melupakan sesuatu. Terlebih hal tersebut sudah memporak-porandakan tatanan hatinya. Aku mau pulang. Maura bangkit. Namun langkahnya terhenti saat Julian mencekal lengannya. Pria itu menatap sendu pada Maura, gadis yang masih bertahta dalam hatinya sampai saat ini. Kesalahpahaman dan kebodohan dirinya membuat Maura membenci bahkan tidak sudi lagi untuk menatapnya. Please, dengerin penjelasan aku dulu, Julian memohon. Cengkeraman di lengan Maura mengendur saat gadis itu menoleh. Tatapannya telah tidak bersahabat, hanya ada rasa benci yang terpancar dari kedua matanya. Apalagi yang mau lu jelasin? Semuanya udah jelas, Julian. Lu bosan sama gue, lalu lu nyari pelampiasan. Lu selingkuhin gue sama kakak tingkat yang sekarang jadi senior gue di rumah sakit. Jangan lupa, sama video yang dia kirim. Otak gue masih ingat, gimana kalian ciuman di... Oke cukup, gue gak mau bahas ini lagi. Maura meronta, cekalan tangannya terlepas. Bahkan Maura sedikit berlari agar Julian tidak berhasil mengejarnya. Karena Maura yakin mantan sialannya itu tidak akan menyerah begitu saja. Kenapa harus diingetin lagi sih? Rutuknya kesal. Sementara dalam kafe, Julian hanya bisa menghela napas kasar melihat kepergian Maura. Dulu dia memang hanya ingin memacari Maura untuk sementara, tapi ternyata Julian malah kena batunya. Dirinya menjadi budak cinta Maura hingga ke aliran darah. Deringan ponsel membuat Julian kembali tersadar. Pria itu merogoh benda pipi itu dengan malam. Apa? Kedua mata Julian terbelalak, pria itu segera bangkit meraih jasnya yang tergantung di kursi. Kirim alamatnya,
Kenapa gue nggak kepikiran ke situ? Jangan sialan. Dia enak-enakan di sana, gue ngap di sini. Imoy, episode ke-48, Bisik-bisik tetangga. Selamat mendengarkan. Tepukan tangan Mia perlahan membawa Januar ke alam mimpi. Pria berkaos tanpa lengan itu memeluk tubuh Mia erat. Januar menyembunyikan wajahnya di perut rata istrinya, menikmati tepukan lembut di punggungnya. Sore ini, selepas dia dan Mia menghabiskan camilan, Januar memilih untuk memejamkan kedua matanya sejenak, menikmati waktunya bersama gadis yang dia nikahi malam kemarin. Mia merasa kesepian, tidak ada teman untuk diajak bicara. Perlahan memejamkan kedua matanya sembari bersandar di kepala ranjang. Namun, tepukan lembut di punggung suaminya sama sekali tidak berhenti. Sepasang pengantin baru itu terlelap dalam sekejap, tidak menyadari kalau di luar kediaman mereka ada beberapa orang tengah mengawasi rumah 2 tingkat yang mereka tinggali. Kalian yakin ini rumahnya? Pria berkemeja kusut itu menatap tidak yakin. Kedua matanya menelisik liar setiap sudut rumah 2 tingkat yang ada di hadapannya. Saya yakin Tan Julian, Tan Muda Januar ada di dalam rumah ini. Dan dari informasi yang saya dapat, kalau Tan Muda Januar menikahi gadis yang menolongnya kemarin malam. Julian memicat dadanya pelan. Adik tirinya menikahi mantan pengasuhnya sendiri, tanpa persetujuan mama dan eyang mereka. Januar benar-benar gila. Sebenarnya apa yang ada dalam otak adik tirinya itu? Setelah kabur dari kediaman Rajendra, kini Januar kembali membuat dirinya terkejut. Apa kita bisa masuk? Julian merasa tidak sabar untuk menyeret keluar adik nakalnya. Kalau perlu dia akan mencencang Januar setelah mereka bertemu nanti. Pagarnya tidak dikunci, kita bisa masuk secara baik-baik, Tuan. Tanpa bertanya lagi, Julian segera membuka gerbang. Pria itu semakin mempercepat langkahnya. Julian merasa tidak sabaran untuk bertemu dengan Januar dan menyeret anak itu. Sepada, permisi, Assalamualaikum. Julian mengetuk dengan kencang. Julian tidak peduli kalau ada tetangga rumah ini yang mendengar teriakannya. Yang terpenting untuknya saat ini, Julian bisa membuat sang pemilik rumah keluar. Bisa saja dia menyuruh bawahannya mendobrak pintu, namun urusannya akan panjang nanti. Bisa jadi dirinya terkena pasal pengerusakan dan dilaporkan oleh pemilik rumah kalau orang itu tidak menerimanya. Julian tidak mau mengorbankan masa depannya dalam bui, hanya karena merusak pintu rumah orang. Mengejar Maura saja belum dapat, belum lagi dirinya dipenjara, hanya gara-gara hal sepele. Ada orang di rumah ini, buka pintunya woi, kalau enggak gue bakar nih rumah. Teriakan Julian berhasil membuat para tetangga penasaran. Begitu pula dengan orang-orang yang tidak sengaja lewat. Banyak mulut yang berbisik penuh cemoohan yang ditujukan pada sang pemilik rumah. Mereka yakin kalau Almia memiliki hutang pada rentenir, sampai gadis itu didatangi debt collector si rentenir. Januar, keluar lu! Kalian gak keluar dalam 5 menit, gue bakar nih rumah. Teriakan Julian semakin menjadi. Bisik-bisik tetangga pun semakin kencang dan tidak terkendali. Ya ampun, baru jadi pengantin baru dadakan tadi malam. Mereka udah ditagih hutang sama debt collector. Jadi sebelum tinggal bersama, mereka ngutang dulu sama rentenir buat biaya hidup. Celetukan ibu-ibu bermasker putih diangguki oleh ibu-ibu lainnya. Jiwa kepo para tetangga yang sudah memasuki diagnosa akut parah semakin membuat suasana memanas. Terlebih teriakan maksudnya Julian, membuat asumsi orang-orang kepo itu semakin menjadi. Napas Julian memburu, tangannya siap kembali terangkat. Kali ini Julian berencana untuk mengetuk dengan menggunakan tenaga dalam. Tangan Julian melayang di udara. Kedua mata pria itu melotot horor saat melihat orang yang membukakan pintu untuknya. Nah, ini dia orangnya. Kesini lo bocah nakal. Gue iket juga lo ya, di pohon cengkol. Ucapan Julian kembali berhasil membuat mulut julid ibu-ibu komplek kembali bersuara. Tuh kan, mereka punya hutang sama rentenir, tapi gak sanggup bayar. Sampai diancam mau digantung di pohon jengkol. Ya ampun, amit-amit deh ya. Punya hutang ke rentenir, mana habis nikah lagi. Lihat dong cowoknya. Wajar aja Almia hutang sana-sini. Mana mungkin suaminya bisa nyari uang, orang kayak gitu. Ganteng sih, tapi kayaknya bego. Tahu sendirilah. Cemoohan mulut mereka semakin menjadi. Pikiran mereka yang pendek membuat otak serta hati orang-orang itu mati dan tidak dapat berpikir luas. Para Bimoy, episode ke-50, disalahkan. Selamat mendengarkan. Julian
melipat kedua tangannya di dada. Pria itu menatap datar pada Januar dan Mia. Sepasang pengantin baru itu masih terdiam, membiarkan Julian mengintimidasi mereka berdua. Jadi, gara-gara lo orang pengen nikah, lo sampai kabur dari rumah? Cetus Julian. Tatapan datar penuh intimidasinya tidak sedikit pun terlepas dari Januar. Adik tirinya yang sudah membuat dirinya tidak bisa tidur lelap selama beberapa hari ini. Janu gak kabur. Janu cuma nyari Mia. Janu memang enggak ngomong sama Eyang dan Mama. Pasti mereka enggak bakal izinin Janu, bantahnya. Helaan napas kasar Julian kembali terdengar. Pria berjas kusut itu menyandarkan tubuhnya, memejamkan kedua matanya. Kepalanya kembali berdenyut mendengar pembelaan Januar. Itu namanya kabur, Januar. Kalau lu nggak izin itu namanya kabur. Dan gara-gara lu kabur dari rumah, Eyang masuk rumah sakit. Jantung Eyang kambuh dan semuanya itu gara-gara lu. Tukas tajam Julian. Pria itu menegakkan tubuhnya, amarah dan rasa kesal kembali menyelimuti hati serta otaknya. Tubuh Julian yang mulai lelah memaksanya untuk tetap berdiri tegap. Januar tidak bersuara. Pria tampan itu menunduk dalam. Ucapan Julian membuatnya khawatir. Terlebih saat Julian mengatakan kalau Eyangnya masuk rumah sakit setelah dirinya pergi dari rumah. Begitu pula dengan Mia. Perasaan takut dan bersalah kini mulai menyerangnya. Saat Januar pergi dari kediaman Rajendra, saja yang putri kolaps, apalagi kalau mengetahui pernikahan dadakan mereka berdua nanti. Tapi Janu gak berharap Eyang sakit. Janu cuma mau ketemu sama Mia, Jul. Januar mencengkeram erat rubiknya. Napasnya tersengal. Kenapa Julian seakan menyalahkannya? Kalau saja Eyangnya dan sang mama memberikan izin padanya untuk menikahi Almia, dirinya tidak mungkin pergi dari rumah. Kenapa di saat dirinya memilih egois demi bisa mendapatkan gadis yang diinginkan, justru semua orang menyalahkannya? Tidak bolehkah seorang Januar bahagia? Tidak bolehkah pria autis ini menemukan tambatan hatinya? Gue nggak nyalahin lu, Janu. Gue cuma ngasih tahu kalau Eyang kolaps setelah lu pergi dari rumah. Ya kalau lu merasa, lu yang udah buat Eyang masuk rumah sakit itu urusan lu sendiri. Sampai nikah diam-diam, nggak ngasih tahu keluarga lu sendiri, lu waras. Ucapan Julian kali ini membuat Mia mendongak. Gadis itu menatap tajam pada pria yang sudah menjadi kakak iparnya. Aku yang udah minta Pak RT buat nikahin kita berdua. Tolong, kamu jangan nyalain Janu. Aku yang salah di sini. Aku yang meminta mereka nikahin kita. Janu nggak bohong. Janu kok yang minta dinikahin sama Mia. Janu udah ngomong sama Eyang dan Mama, tapi mereka nggak ngizinin Janu. Mama malah nyuruh Janu deket sama April. Janu nggak mau. Janu cuma sayang sama Mia. Janu cuma mau nikah sama Mia. Januar segera memeluk Mia erat. Pria itu menenggelamkan wajahnya di dada istrinya. Kedua tangannya memeluk tubuh Mia posesif. Seakan Janu takut kalau Mia akan pergi darinya. Mia bahkan tidak dapat bersuara lagi saat Januar memotong ucapannya. Sementara Julian, pria itu menganga tidak percaya saat melihat Januar memeluk Mia di depan kedua matanya tanpa canggung. Menang banyak si Janu, udah bisa. Lah, gue kapan kayak gituannya sama Maura? Jangankan begituan, megang jadinya aja dia udah nendang kayak kuda. Ringisnya dalam hati. Terserah deh ya, gue gak peduli siapa dulu yang ngebet kawin di antara kalian berdua. Sekarang yang paling penting buat gue, lu temuin Eyang. Gue harap setelah Eyang ketemu sama lu, dan lihat lu baik-baik aja, bahkan lebih dari kata baik, Eyang bakalan cepet sembuh. Julian bangkit, pria itu menggulung lengan ke mejanya hingga siku. Gue pulang dulu, temuin Eyang secepat mungkin. Kalau enggak, gue seret lu, Jan. Gue iket lu di pohon jengkol. Cetusnya lagi. Sebelum Julian benar-benar pergi, Mia dan Januar masih terdiam. Keduanya menghela napas pelan dan memikirkan ucapan Julian. Ngapain kalian lihat-lihat rumah saudara gue? Kurang kerjaan lulu pada. Suara melengking Julian buat Mia dan Januar saling tatap. Perlahan senyum geli mereka terbit. Mia dan Januar yakin kalau para tetangga yang sedang kepo terkena semburan mulut pedas Julian. Episode ke-51, Belajar Sebelum Dipraktekkan. Selamat mendengarkan. Mia menatap kosong ke arah cermin. Ucapan Julian masih terngiang di otaknya. Terlebih saat Julian memberitahu kalau Eyang Putri kolaps setelah Januar pergi dari rumah. Secara tidak langsung dia ikut andil bukan?
Walaupun dirinya tidak tahu dan tidak mengira kalau Januar akan nekat. Apalagi sekarang, mereka berdua sudah menikah. Bagaimana reaksi Nyonya Arista dan Eyang Putri saat mengetahuinya nanti? Mia berharap Eyang Putri tidak akan kembali kolaps. Haruskah dia ikut ke rumah sakit bersama Januar? Mia, panggilan Januar tidak mampu menyadarkan Mia dari lamunannya. Gadis itu memilih kaos hitam yang ada di tangannya. Kaos yang akan dipakai oleh Januar malam ini. Mia, bajunya Janu mana? Januar kembali bersuara. Pria yang hanya memakai handuk itu turun dari atas tempat tidur, mendekat pada Mia. Kedua tangannya terulur mendekap tubuh Mia dari belakang. Rasa dingin yang berasal dari tubuh Januar berhasil membuat Mia tersadar. Gadis itu mengerjap cepat, tubuhnya membeku saat melihat ada dua lengan besar melingkar di perutnya. Mia dapat melihat jelas wajah tampan Januar dari cermin. Perlahan senyuman tipis Januar terbit dan Mia dapat melihat dengan jelas. Seakan senyuman manis Januar adalah penyakit menular, Mia pun ikut tertular. Gadis itu mengembangkan senyumannya, mengusap lembut lengan Januar yang membelit tubuhnya. Jantung Mia semakin berdegup tidak karuan saat Januar meletakkan dagu di baunya. Mia bahkan harus menahan napas kalau hembusan napas hangat Januar menerpa batang lehernya. Mia kenapa? Janu manggil Mia dari tadi, tapi kayaknya Mia nggak dengar. Bisik Januar. Mia menelan saliva susah payah. Kedua kakinya melemas saat Januar semakin menyerukan wajah pada lehernya. Sebagai wanita normal dan sangat normal, Mia merasakan seluruh tubuhnya meremang. Mia hangat, Janu suka. Boleh nggak kalau Janu meluk Mia kayak gini terus nanti malam? Lidah Mia keluh. Gadis itu memejamkan kedua matanya, menetralkan degupan jantung yang semakin menggila. Terlebih, posisi mereka berdua saat ini terkesan sangat intim sekali. Tubuh Januar yang hanya memakai sepotong handuk memperlihatkan tubuh putih polos tanpa cacat, dengan bentuk yang mampu membuat Mia mimisan. Mia dapat melihat kedua lengan besar berurat suaminya dari cermin. Gigitan di bibir bawahnya semakin menjadi saat Mia merasakan sesuatu yang mengganjal di tubuh bagian belakangnya. Onderdil, Januar bereaksi? Mia ingin memekik, namun sebisa mungkin dia tahan. Dirinya sudah sering melihat bentuk onderdil Januar, dari mulai ukuran M sampai berubah menjadi triple XXXL. Mungkin dulu sebelum mereka menikah, Mia segera melupakan dan menepis pikiran kotor yang mulai menyerang saraf di otaknya. Namun sekarang, bolehkah dia mempertahankan semua itu dalam kepalanya? Bolehkah dia yang mendominasi di sini? Di saat Januar belum paham, haruskah Mia yang mengajarkannya? Tidak dosa kan? Mas Janu, pakai baju dulu ya, nanti masuk angin. Mia melepaskan belitan tangan Januar yang ada di perutnya. Gadis itu berbalik, menghadap sempurna pada Januar. Senyuman Mia tidak luntur sedikit pun. Perlahan kedua tangan Mia merambat naik, menyentuh pundak kokoh suaminya. Meremasnya pelan, menatap lekat kedua mata Januar, yang juga tengah menatap dalam padanya. Boleh Janu peluk Mia lagi? Kedua mata Mia berkedip lambat, bibirnya sedikit terbuka. Gadis itu tidak bisa mengatakan apapun. Mia hanya mengangguk pelan, setelah itu dia menunduk dalam, dengan wajah memerah. Mendapat persetujuan, Januar kembali mendekap Mia, membawa tubuh istrinya ke dalam pelukan eratnya. Suhu tubuh Januar semakin meningkat, kalau Mia membalas dekapannya tak kalah erat. Keduanya saling menyalurkan kehangatan lewat dekapan. Keduanya akan bersabar, karena semuanya berproses dan butuh banyak belajar sebelum dipraktekkan. Mia menggeliat pelan saat merasakan ada yang mengecupi wajahnya. Kedua matanya enggan terbuka. Mia malah memiringkan tubuhnya. Kedua tangannya terulur untuk memeluk sesuatu yang saat ini tengah mengukungnya. Senyuman tipis Mia terbit, namun kedua matanya enggan terbuka. Mia terlihat begitu menikmati hal yang terjadi saat ini, karena merasa semakin aneh. Mia mencoba membuka kedua matanya perlahan. Mia mengerja pelan, dahinya berkelut dalam saat melihat seorang pria tampan tengah menatapnya dalam tak berkedip sama sekali. Selamat pagi, Mia. Tubuh Mia menegang. Kedua matanya membulat, bibirnya sedikit terbuka. Bahkan suaranya tercekat.
saat pria yang saat ini tengah berada di atasnya mencium bibirnya tanpa izin. Hanya kecupan singkat, namun itu berdampak besar untuk kesehatan jantung serta hatinya. Mia udah bangun. Janu kira Mia nggak mau bangun. Mia meluk Janu kenceng banget. Janu jadi nggak bisa napas. Mia masih tidak bereaksi. Tindakan yang dilakukan Januar benar-benar membuat sarafnya berhenti beroperasi. Gadis itu menatap Januar tanpa berkedip, bahkan terlihat begitu dalam dan lekat. Mia kaget ya Janu cium. Mau Janu cium lagi, biar Mia bisa ngomong. Untuk kedua kalinya bibir mereka bertemu. Hanya sekilas dan itu mampu membuat kesadaran Mia kembali. Gadis itu melepaskan dekapannya lalu bangkit. Dengan cepat Mia melompat dari atas tempat tidur dan segera berlari menuju kamar mandi. Mia meninggalkan Januar yang terdiam di atas tempat tidur. Pria berkaos tanpa lengan itu terlihat menunduk, jari jemarinya saling bertautan. Tatapannya tidak tenang, sesekali sudut matanya menatap ke arah pintu kamar mandi dengan cemas. Mia marah sama Janu, ternyata artikel yang Janu baca kemarin gak bener. Dia bohong, katanya Mia bakalan seneng kalau Janu kasih cuman selamat pagi. Mia malah marah sama Janu gak mau lagi baca artikel lagi. Januar terus saja menggumam sendiri, sedangkan dalam kamar mandi sana Mia tengah bersandar di pintu. Gadis itu memegangi dadanya, meremasnya pelan saat merasakan denyutan jantungnya semakin menjadi. Janu, nyium aku. First kiss aku hilang diambil Janu. Monolognya. Perlahan wajah tegang Mia berangsur hilang, berganti dengan senyuman lebar dan semakin lebar. Gadis itu bercingkak kemas, bahkan berjoget riang dalam kamar mandinya. Mia meniupkan napas di telapak tangannya, menciumnya sejenak untuk memastikan kalau mulutnya tidak bau saat Januar menciumnya tadi. Masih wangi, nggak bau. Gosok gigi Mia, ayo gosok gigi. Mia berseru kecil, saking senangnya Mia tidak ingat dengan Januar yang dia tinggalkan sendiri. Pria itu sudah menyelimuti dirinya dengan selimut, menyembunyikan tubuh besarnya karena merasa bersalah. Bahkan saat mendengar pintu kamar mandi terbuka, Januar mulai menangis. Air matanya dengan tidak sopan turun begitu saja. Januar menangis di balik selimut. Pria itu menggigit bibirnya dalam saat merasakan tempat tidur bergoyang. Mas Janu sakit ya? Kenapa pakai selimut? Ayo mandi, Mia udah siapin air hangatnya. Hari ini kita mau ke rumah sakit kan? Janu bergeming. Pria itu tetap di posisinya. Bahkan saat Mia menyingkirkan selimutnya, Januar tetap meringkuk bagaikan bayi. Ayo, kenapa malah tidur lagi? Kita kan mau ke... Mia marah ya sama Janu. Mia mengatupkan bibirnya. Dahinya berkerut mendengar ucapan Januar. Selang beberapa detik Mia masih terdiam. Namun setelah mulai mencerna kejadian tadi, Mia mengembangkan senyuman tipisnya. Dia yakin saat ini Januar mengira dirinya tengah marah gara-gara kecupan itu. Haruskah Mia memberitahu Januar kalau dia tidak marah sama sekali? Hanya terkejut dan menginginkan lebih dari itu, tapi Mia terlalu malu mengatakannya. Enggak, Mia enggak marah. Ayo Mas Janu mandi dulu, Mia mandiin ya. Januar membuka kedua matanya. Perlahan pria itu mendudukkan diri di hadapan Mia. Menatapnya dalam, tapi Januar tidak berani menatap langsung kedua mata istrinya. Dia terlalu malu dengan kelakuannya tadi. Entah kenapa, dirinya memiliki pikiran untuk mempraktekkan artikel dewasa yang dia baca di laptop Mia kemarin. Harusnya dia tidak melak. Januar membelatkan kedua matanya saat Mia mengecup pipinya. Pria itu mengangkat wajahnya, menatap tidak percaya pada gadis yang ada di depannya. Dan yang lebih membuat Januar syok, Mia kembali memberikan kecupan, bahkan tidak sekedar kecupan. Gadis itu memberikan lumatan kecil di bibirnya, saat Mia berhasil mencium bibir terbuka Januar. Isi suara Pimoy, episode ke-53, ke rumah sakit. Selamat mendengarkan. Mia terus saja mengelum senyum, tangannya merangkul erat lengan Januar yang tengah berjalan bersamanya. Saat ini mereka berdua tengah berada di salah satu rumah sakit. Mia berniat mengajak Januar untuk menjenguk Eyang Putri. Mia menghembuskan napas pelan. Siap tidak siap dirinya harus siap. Karena cepat atau lambat Nyonya Rajendra pasti akan mengetahui hubungannya dengan Januar. Mia berharap
kalau Eyang Putri tidak akan kembali kolaps dan Nyonya Arista tidak akan meminta Januar untuk meninggalkannya. Apa Mia takut? Mia menoleh. Kedua matanya menatap lekat pada pria yang tadi pagi dia cium tanpa ampun. Bahkan Januar tidak mampu bergerak sama sekali saat dirinya menyerang suaminya tanpa ampun. Hanya berciuman, tidak lebih. Mia juga tahu kalau otak polos Januar belum memahaminya. Januar baru mengerti apa arti mencintai, menyayangi, memiliki, serta kehilangan. Kan ada Mas Janu, kenapa Mia harus takut? Mia nggak takut kok. Mia cuma khawatir sama Nyonya Eyang. Mia menipiskan bibir. Dia berusaha untuk tenang, walaupun dalam hatinya berbanding terbalik dengan mulutnya. Mia semakin gugup saat pintu VVIP ruang rawat inap Eyang Putri sudah terlihat. Genggamannya pada tangan Januar semakin mengerat. Mia menghirup napas dalam, berusaha menetralkan degupan jantungnya. Mia apa Janu yang buka? Tanya Januar. Oke, biar Janu aja. Belum sempat Mia membuka suara, Januar sudah menawarkan diri. Pintu kaca itu terbuka, tanpa beban Januar melangkah masuk. Mia bahkan sedikit terseret, saat dirinya tidak mampu menggerakkan kedua kakinya lebih jauh lagi. Mia mencengkeram lengan Januar saat dia melihat beberapa orang tengah tertawa kecil bersama Nyonya Arista dan belum menyadari kedatangan dia dan Januar. Sedangkan Eyang Putri, wanita sepuh itu tengah bersandar tempat tidur dan terlihat lebih baik. Eyang, Mama. Januar mulai membuka suara. Pria berkaus abu-abu itu menatap tenang saat semua orang yang ada di ruangan itu menatap ke arahnya. Januar membiarkan Mia mengeratkan genggamannya. Januar tahu kalau saat ini Mia tengah gugup dan mungkin sedikit takut. Janu, ucap Eyang Putri dan Nyonya Arista bersamaan. Nyonya Arista segera berdiri. Dia masih tidak percaya kalau putra bungsunya sudah ada di sini. Tanpa menunggu lagi, Nyonya Arista memeluk tubuh besar Januar, membuat Mia dipaksa untuk mundur dan melepaskan genggaman tangan mereka. Nyonya Arista bahkan memberikan banyak kecupan di wajah serta kepala Januar. Sangat terlihat sekali kalau kedua matanya sudah berkaca-kaca. Namun wanita itu menahannya agar tidak menangis. Kemana saja kamu sayang? Apa Julian yang bawa kamu ke sini? Cecar Nyonya Arista. Kedua tangannya menangkup wajah Januar, menatap lekat kedua mata putranya, memastikan kalau Januar baik-baik saja. Janu kesini sama Mia. Senyum di bibirnya Nyonya Arista luntur, dahinya berkerut. Wajahnya berubah datar. Pandangannya beralih pada gadis yang ada di belakang tubuh putranya, sang pengasuh. Kenapa kamu bisa sama dia? Apa selama ini dia yang sudah menyembuhin kamu? Jujur sama Mama Januar. Suaranya Nyonya Arista terdengar rendah. Tatapannya lembut kembali menajam. Terlebih saat dia menatap pada Mia, Nyonya Arista begitu menampakkan ketidaksukaannya. Namun ekspresinya berubah saat wanita itu kembali menatap wajah Januar. Enggak, Mia enggak pernah sembunyiin Janu. Janu yang sengaja datang ke rumah Mia. Janu yang enggak mau pulang. Janu kangen sama Mia. Tapi Mama sama Eyang enggak pernah izinin Janu buat ketemu Mia. Januar mengeluarkan sebagian unek-uneknya. Pria itu menatap sendu pada Eyang Putri. Dari tatapannya Januar berharap kalau sang Eyang tidak akan memarahi Mia seperti mamanya. Tapi Mama khawatir Januar. Kamu bikin Mama sama Eyang takut. Pokoknya nanti kamu harus pulang ke rumah kita. Tegas Nyonya Arista. Januar melangkah mundur. Enggak, Janu enggak mau pulang. Kalau Janu pulang, Mia juga harus ikut. Kekehnya tak mau kalah. Tapi dia bukan pengasuh kamu lagi, Janu. Dia sudah tidak bekerja di rumah. Mia memang bukan pengasuh Janu lagi, Mama. Tapi Mia istri Janu. Tukas Januar menyela ucapan Nyonya Arista. Mia mendengar ucapan Januar tanpa beban, merasa kedua kakinya melemas. Dia tidak sanggup untuk menopang tubuhnya sendiri. Kalau saja dirinya tidak berpegangan pada kaos Januar. Episode ke-54, Izinkan Aku. Selamat mendengarkan. Januar memundurkan langkahnya, namun tatapannya masih tertuju pada Nyonya Arista. Pria berwajah tampan itu perlahan meraih jemari istrinya, menggenggamnya erat, memberikan ketenangan pada Mia kalau semua akan baik-baik saja. Maksud kamu apa, Januar? Kamu jangan bohong sama Mama dan Janu nggak bohong, Mah. Janu sama Mia emang udah nikah. Kita berdua nikah kemarin. Julian juga tahu kalau kita udah nikah. Nyonya Arista tercengang. Wanita itu refleks mundur ke belakang. Kepalanya berdenyut secara tiba-tiba.
Bahkan Nyonya Arista tidak dapat membalas ucapan Januar karena terlalu syok. Putranya menikah tanpa seizin darinya dan ibu mertuanya. Janu, bilang sama mama kalau kamu bohong. Nyonya Arista masih bersikeras menyangkal semua ucapan Januar. Sang Nyonya Rajendra menatap tidak percaya saat melihat Januar menggeleng. Nyonya Arista mulai paham kalau Januar berbicara jujur padanya. Wanita itu menoleh pada ibu mertuanya. Nyonya Arista mengernyitkan dahinya saat melihat wajah tenang Eyang Putri. Ibu tidak percaya seperti itu kan? Eyang Putri masih terdiam. Wanita sepuh itu melirik pada orang yang tidak jauh darinya. Maaf Pak Gunawan, sepertinya April dan Janu tidak bisa kita jodohkan. Kalian dengar sendiri kan, kalau cucuku ternyata sudah menikah. Jadi kalian bisa bawa kembali berkas kerja samanya. Nanti Arista akan membayar penalti ke perusahaan kalian. Eyang Putri menyunggingkan senyuman tipisnya. Terlebih saat melihat kedua prince dari tadi menjadi penonton, terlihat tidak menyukai keputusan yang diambil. Ibu, Janu sudah menikah Arista, tukas Eyang Putri. Wanita sepuh itu tidak memberikan kesempatan Nyonya Arista membuka suara. Bahkan saat pria yang bernama Gunawan itu pergi tanpa pamit, Eyang Putri merasa tidak peduli. Ibu, aku yakin kalau Januar belum menikah dengan Janu udah nikah sama Mia. Lihat, Janu udah kasih kalung yang pernah Eyang kasihin ke Janu sama Mia. Kalung milik mama yang udah ninggal. Januar menyela cepat. Kedua matanya menatap tajam pada Nyonya Arista. Wanita setengah baik itu mencelos, detak jantungnya tidak karuan. Dia melirik tajam pada ibu mertuanya. Ibu sudah memberitahu Januar soal iya, Mah. Janu udah tahu kalau Mama Arista bukan mama kandung Janu. Tapi bukan Eyang yang ngasih tahu. Janu tahu sendiri. Eyang cuma bilang kalau kalung itu dari Mama dan suruh dijaga baik-baik. Jadi, Janu gak mau dengerin ucapan Mama lagi. Karena Janu tahu kalau Mama bukan mama kandung Janu. Suara Nyonya Arista tercekat. Kedua lututnya melemas. Entah mengapa ada rasa sakit saat mendengar kalau Januar sudah mengetahui kebenarannya. Enggak, Janu tetap sayang sama Mama. Walaupun Mama bukan mama kandung Janu. Janu seneng punya mama dua. Mama Arista tetap jadi mama Janu. Mama Arista yang selalu ada buat Janu. Tapi, boleh nggak Janu sayang sama Mia juga? Mama tenang aja. Janu tetap anak Mama kok. Januar menatap sendu pada Nyonya Arista. Wanita yang selama 24 tahun ini menemaninya selalu ada untuknya. Menyayanginya seperti anak kandungnya sendiri. Bahkan dulu saat Januar mengetahuinya untuk pertama kali bahwa dirinya bukan anak kandung Nyonya Arista, Januar masih tidak percaya. Januar malah mengira kalau Julian lah anak tiri sang mama. Januar perlahan mendekat, membawa Mia berjalan perlahan. Januar belum menyadari kalau Mia juga sama syoknya dengan Nyonya Arista. Mia yang memang tidak fokus saat Januar menikahi dan memberikan kalung yang melingkar di lehernya sebagai mas kawin. Tidak menyangka sama sekali kalau Nyonya Arista bukanlah ibu kandung suaminya. Sangat tidak terlihat sekali kalau mereka berdua adalah ibu tiri dan anak tiri. Nyonya Arista dan Januar terlihat seperti ibu dan anak kandung di kedua mata Mia. Sekarang Mia udah jadi istri Janu, Mah. Tapi Janu tetap sayang sama Mama. Izinin Janu buat sayang sama Mia dan Mama juga. Pinta Januar sederhana. Marah, Pimoy. Episode ke-55 dari Hati ke Hati. Selamat mendengarkan. Julian mendesak kasar. Sudah hampir 2 jam lamanya dia duduk di atas kap mobil. Kedua matanya terus saja menatap ke arah lobi rumah sakit. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Bahkan Julian sampai melewatkan makan malamnya. Hanya karena ingin mengajak Maura makan malam. Tapi ternyata gadis itu harus lembur menurut informasi yang dia dapat. Terpaksa, Julian menunggu Maura di parkiran. Julian berharap mantan kesayangannya itu akan segera keluar. Sudah berkali-kali, Julian menjadi pembunuh berdarah dingin bagi kaum nyamuk. Pria berkulit putih namun tidak seputih Januar itu mengedarkan pandangannya. Suasana sepi dan remang membuat Julian sedikit bergidik. Ditambah lagi angin malam yang sedikit berembus, menambah kesan horor untuknya. Maura, kamu lama banget sih. Apa aku harus susulin kamu ke dalam? Julian mencentikkan jarinya.
Pria bercelana jeans itu melompat dari atas kap mobil BMW metaliknya. Julian melangkah sembari bersiul, namun baru beberapa langkah dia berjalan, gadis yang dia tunggu dari tadi keluar dari lobi rumah sakit. Senyuman Julian mengembang. Pria itu mempercepat langkahnya. Tapi sekali lagi Julian harus menghentikan langkahnya saat melihat ada seorang pria berkemeja krim tua berjalan mendekat pada Maura. Julian terdiam, dia tetap di tempatnya. Bahkan saat Maura dan sang pria berbicara, Julian masih mampu mendengarnya. Ini sudah malam. Apa Dokter Maura mau ikut dengan saya? Kebetulan kita sejalan. Dokter Maura tidak membawa mobil, kan? Julian mengepalkan kedua tangannya. Mendengar pria itu menawarkan sesuatu yang dia harapkan dari tadi. Padahal dirinya sudah 2 jam lamanya menunggu dan belum sempat mengajak Maura. Tapi pria berkacamata itu sudah mendahuluinya. Ini masih belum terlalu larut, Dr. Randy. Saya juga harus mampir dulu ke tempat lain. Taksi online yang saya pesan juga sudah on the way ke sini. Talak halus Maura. Calon dokter muda itu menipiskan bibirnya. Maura berusaha seramah dan sebiasa mungkin. Jujur sebenarnya Maura risih. Dia tipe orang yang tidak ingin diganggu saat lelah dan dalam mood yang berantakan. Hari ini moodnya benar-benar berantakan. Selain jadwal prakteknya lebih padat dari hari-hari biasa, Maura juga harus berurusan dengan selingkuhan mantan kekasihnya. Wanita sialan itu ikut dalam timnya dan menjadi salah satu senior yang mengawasi Dr. Koas sepertinya. Mereka berdua memang tidak terlibat pembicaraan apapun. Bahkan wanita itu lebih banyak diam saat Maura tengah menjalankan tugasnya. Namun Maura tahu, diam-diam mata wanita itu memperhatikan dan bahkan memancarkan rasa ketidaksukaan padanya. Padahal kan harusnya dialah yang bersikap seperti itu. Kalau tidak ada yang mau dibicarakan lagi, saya permisi ya dok. Taksi pesanan saya sudah ada di depan gerbang. Maura menundukkan tubuhnya sedikit. Gadis itu segera berlalu meninggalkan dokter muda itu tanpa menunggu jawabannya. Maura menghela napas kasar, wajahnya terlihat begitu lelah. Bahkan Maura melewati Julian begitu saja, tanpa menyadari kalau pria yang dia lewati itu adalah mantan kekasihnya. Maura berdiri di tepi jalan. Gadis berkulit putih itu menatap sekitar. Maura berharap taksi online yang dia pesan agar segera sampai. Tubuh lelahnya sudah meminta diistirahatkan. Maura benar-benar lelah hari ini. Lelah jiwa dan raga. 5 menit berlalu. Senyuman Maura terbit saat melihat taksi yang dia pesan sudah sampai. Maura mendekat. Namun belum sempat dia membuka pintu mobil, sebuah tangan menariknya. Kamu pulang sama aku, tegasnya. Kedua mata Maura mendelik, bibirnya sedikit terbuka. Dia menatap tidak percaya pada orang yang tengah memaksanya saat ini. Kamu ngapain sih, Jul? Awas deh, aku mau pulang. Aku gak berminat ribut sama kamu hari ini bayarannya, Pak. Istri saya batalin pesanannya, ucapnya lagi. Mulut Maura terbuka lebar, baru saja dia akan memukul Julian. Pria tampan berdimpel di dagu itu menangkap tangannya lalu menciumnya lembut. Kita harus bicara sayang. Aku gak mau kita kayak gini terus. Finalnya. Episode ke-56, Perlahan. Selamat mendengarkan. Januar merapatkan tubuhnya pada Mia. Pria yang pandai bermain rubik itu terlihat enggan sekali berjauhan dengan istrinya. Januar tidak peduli pada Eyang dan sang mama, yang sedari tadi terlihat terus saja menatap ke arahnya. Selepas perdebatan mereka, Nyonya Arista memilih diam. Wanita bersanggul itu lebih memilih menyibukkan diri pada laptop yang ada di pangkuannya. Walaupun sesekali ujung matanya melirik pada Mia dan Januar. Jadi kalian sudah menikah? Eyang Putri buka suara. Setelah tadi dia hanya diam mendengarkan perdebatan Januar dan menantunya. Kini Eyang Putri bertanya secara langsung pada Januar. Seharusnya tanpa bertanya pun mereka bisa melihat dengan jelas kalau memang ada sesuatu yang spesial di antara Januar dan Almia. Janu udah nikah sama Mia, Eyang. Janu kan udah bilang tadi, tapi Mama sama Eyang tetap aja gak percaya. Januar kembali kesal. Dirinya sudah mengatakan sejujurnya, namun sepertinya para wanita Rajendra sama sekali tidak mempercayainya. Kapan kalian menikah? Tanyanya lagi. Kemarin malam, Pak RT sama orang-orang salah paham. Terus Janu minta dinikahin aja sama Mia. Padahal kita gak ngapa-ngapain. Mia cuma mandiin Janu aja.
Mia melipat bibirnya dalam. Gadis itu memejamkan kedua matanya. Januar memang tidak pandai membual. Jadi jangan salahkan suami imutnya kalau dia berkata jujur, bahkan terlampau jujur. Jadi, kalau menikahnya gara-gara salah paham? Nyonya Rista ikut angkat bicara. Kedua mata wanita itu menatap tidak percaya. Bahkan Nyonya Rista segera menutup laptopnya, membiarkan setumpuk pekerjaan yang membuat kepalanya berdenyut terbengkalai sejenak. Astaga Januar, Mama gak percaya kalau kamu bisa mengambil keputusan besar cuma gara-gara salah paham. Januar, kamu tahu kan keputusan yang sudah kamu ambil ini bukan hal yang kecil. Kenapa kamu malah menikahi Mia? Kamu bisa jelaskan pada mereka kalau kamu sama dia enggak berbuat tapi. Janu memang mau nikah sama Mia, Ma. Kan Janu udah pernah bilang, Janu cuma mau nikah sama Mia. Nyonya Rista mengetutkan bibirnya, bahunya melemas, tatapannya kosong. Wanita itu kembali menyandarkan tubuhnya di sofa. Kepalanya kembali berdenyut pelan. Nyonya Rista mengebuskan napas kasar. Wanita itu bangkit lalu meraih ponsel dan laptopnya. Kedua kaki cencangnya melangkah cepat meninggalkan mertua dan putranya, serta gadis yang sudah menjadi menantunya. Mau tidak mau, karena Mia sudah menjadi istri sah sang Tuan Muda Rajendra. Mama marah lagi, lirihnya. Januar menatap sendu pada Mia. Kedua matanya berkaca-kaca. Bahkan tanpa canggung lagi Januar kembali memeluk tubuh istrinya. Januar memang tidak canggung, namun lain dengan Mia. Gadis itu meringis kecil, dia takut kalau Eyang Putri berpikiran buruk tentangnya. Sudah cukup penolakan izin yang Januar sampaikan saat itu. Mia tidak ingin lagi menambah beban pikirannya dengan sesuatu hal yang membuatnya pusing. Eyang mau dengar penjelasan kalian nanti. Sekarang kalian istirahat temani Eyang di sini. Setelah Eyang sehat, Eyang mau kalian pulang ke kediaman Rajendra. Jangan membantah. Eyang Putri kembali memejamkan kedua matanya. Dia merasa saat ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya banyak hal pada Januar. Eyang Putri yakin kalau Januar akan tetap pada pendiriannya, karena dia tahu bagaimana sifat cucu bungsunya. Serangan jantung yang dialaminya bukan karena Januar meminta izin menikahi Mia, namun karena Januar memilih untuk pergi meninggalkan kediaman Rajendra tanpa izin dari siapapun. Eyang Putri khawatir karena Nyonya Arista dan Julan tidak kunjung menemukan keberadaan Januar saat itu. Dan kini, Eyang Putri dapat bernapas lega karena Januar akhirnya kembali dalam keadaan sehat, walaupun dengan